warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Nabila Assegaf dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas A. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tema Active Learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Hasan Saifullah MAG. Pada materi kali ini, ada 4 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian, urgensi, karakteristik, asas, dan tujuan active learning. Poin kedua, peran guru dan siswa. Poin ketiga, perbedaan antara pembelajaran aktif dan pembelajaran tradisional. Dan poin yang keempat yaitu contoh-contoh active learning. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian active learning. Pembelajaran aktif atau active learning adalah metode atau strategi belajar yang melibatkan siswa secara langsung dalam berinteraksi, menyelidiki, menyelesaikan masalah, dan menyimpulkan pemahaman diri. Metode active learning ini merupakan suatu metode pengajaran yang melibatkan peserta didik dalam melakukan hal yang merangsang pemikiran tentang apa yang telah mereka pelajari. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran active learning adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif dalam membangun konsep dan makna melalui berbagai macam kegiatan. Selanjutnya yakni urgensi active learning. Beberapa alasan perlunya menerapkan pembelajaran aktif, yaitu yang pertama, riset kognitif menunjukkan bahwa menggunakan teknik ceramah saja bukanlah strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian, kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran aktif dapat mencegah sesi yang monoton, sehingga peserta didik akan lebih banyak memberikan perhatian dan lebih menikmati sesi pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, pembelajaran aktif dapat mengintegrasikan bahan-bahan ataupun pengetahuan, baik yang lama maupun yang baru. Dalam pembelajaran aktif, peserta didik dilibatkan dengan keterampilan berpikir pada tingkatan yang lebih tinggi. Siswa juga akan lebih mampu mengulang langkah-langkah penting jika kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan secara mandiri. Dapat disimpulkan bahwa urgensi dari pembelajaran active learning ini tidak terlepas dari adanya kelemahan pada model pembelajaran konvensional atau tradisional, seperti ceramah dan pendekatan metode pembelajaran yang berpusat hanya kepada guru. Nah, pada model pembelajaran konvensional, di mana guru merupakan satu-satunya sumber informasi pada pembelajaran dan selalu mendominasi kelas dengan metode ceramahnya. Maka, dengan guru yang selalu mendominasi kelas menjadikan kemampuan peserta didik dalam memahami pembelajaran menjadi semakin melemah. Oleh karena itu, perlu adanya metode active learning, di mana peserta didik menjadi lebih aktif dibandingkan seorang guru. Selain itu, dengan metode active learning ini dapat mencegah sesi yang monoton. Artinya, peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan berpikir dengan tingkatan yang lebih tinggi. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran aktif sangat diperlukan dalam mengembangkan kemampuan siswa dengan lebih efektif dan efisien. Siswa tidak akan cepat bosan ataupun jenuh dalam pembelajaran di kelas. Nah, keterlibatan langsung siswa dalam pembelajaran dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Selanjutnya yakni karakteristik. Karakteristik dari metode active learning ini ada 7, yaitu yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pekerjaan dan membuat belajar siswa menjadi lebih menyenangkan. Kedua, mengembangkan hubungan sosial antara siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa yang lainnya. Ketiga, siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Keempat, siswa mengikuti aturan kerja dan mengembangkan sikap dan nilai positif di dalamnya. Kelima, membantu dalam menemukan interaksi positif antar sesama siswa. Keenam, siswa tidak hanya belajar secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran. Dan yang ketujuh yaitu mendorong persaingan positif di antara siswa. Di samping karakteristik tersebut, secara umum, suatu proses pembelajaran aktif memungkinkan diperolehnya beberapa hal. Pertama,
interaksi yang timbul selama proses pembelajaran akan menimbulkan positif interdependence, di mana konsolidasi pengetahuan yang dipelajari hanya dapat diperoleh secara bersama-sama melalui eksplorasi aktif dalam belajar. Kedua, setiap individu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan guru harus mendapatkan penilaian untuk setiap siswa sehingga terdapat individual accountability. Dan ketiga, proses pembelajaran aktif ini agar dapat berjalan dengan efektif diperlukan tingkat kerjasama yang tinggi sehingga akan memupuk social skills. Dengan demikian, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan sehingga penguasaan materi juga dapat meningkat. Selanjutnya yakni asas dan tujuan active learning. Active learning ini didasari oleh sebuah pendapat bahwa belajar bukanlah proses pasif siswa, namun belajar paling efektif yaitu apabila siswa sibuk dengan aktivitas mereka dan kehidupan nyatanya. Karena siswa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembelajaran mereka. Siswa bekerja sama dengan siswa lainnya, mencari peluang untuk mencapai pembelajaran dan tertarik untuk mengevaluasi kinerja mereka. Dan bukan hanya guru yang memikul tanggung jawab tersebut. Jadi, active learning ini berasaskan bahwa pembelajaran merupakan tanggung jawab dari seorang siswa. Adapun tujuan dari active learning, yang pertama, untuk memberdayakan siswa agar belajar dengan menggunakan berbagai cara atau strategi secara aktif. Kedua, mengembangkan kemampuan siswa dalam mendapatkan suatu pengajaran, keterampilan, dan sikap aktif. Ketiga, untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan respon siswa dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan. Dan yang keempat, untuk mengajak peserta didik agar terlibat secara langsung melalui pengalaman nyata daripada konsep ataupun hanya sekedar teori. Pembahasan poin kedua yaitu peran guru dan siswa. Yang pertama, peran guru. Guru berperan aktif sebagai fasilitator yang membantu memudahkan siswa dalam belajar. Kemudian guru juga sebagai pengelola yang mampu merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran bermakna, serta mengelola sumber belajar yang diperlukan. Adapun peran siswa yaitu siswa secara aktif terlibat dalam tugas-tugas belajar. Mereka belajar lebih baik dari partisipasi pasif mereka dalam pelajaran. Pembahasan poin ketiga yaitu perbedaan antara pembelajaran aktif dan pembelajaran tradisional. Pertama, model pembelajaran aktif berpusat pada siswa, sedangkan model pembelajaran tradisional berpusat pada guru. Kedua, model pembelajaran aktif lebih menekankan siswa sebagai pencari pengetahuan, sedangkan model pembelajaran tradisional lebih membuat siswa ini bersifat pasif untuk menerima pengetahuan hanya dari guru. Ketiga, model pembelajaran aktif menggunakan beragam sumber informasi, sedangkan model pembelajaran tradisional hanya menggunakan satu sumber informasi dan yang paling utama yaitu adalah guru. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran aktif menggunakan beragam media ataupun alat pembelajaran untuk membuat siswa berkegiatan secara aktif di kelas. Sedangkan model pembelajaran tradisional umumnya hanya menggunakan satu ataupun sedikit media pembelajaran. Adapun poin terakhir yaitu contoh-contoh active learning. Nah, contoh-contoh active learning yang bisa diterapkan dalam pembelajaran oleh seorang guru, yakni yang pertama membangun tim, yaitu dengan membuat kelompok sehingga akan terbentuk kerjasama yang baik. Kedua, pertanyaan dari siswa. Ketiga, pencarian penilaian. Keempat, berbagi pengetahuan antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Dan yang kelima yaitu pembelajaran ringan, santai, dan kreatif. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa active learning adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif dalam membangun sendiri konsep dan makna melalui berbagai macam kegiatan pembelajaran. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Syukron ala husni ihtimamikum. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.